kalau berbicara dari hari Senin sampai dengan Ahad ini Pak Ustadz, ada libur sehari yang diberikan kepada para santri ini? Untuk santri kita tuh makanya liburnya hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Tapi sebenarnya KBM-nya libur, tetapi dari Jumat itulah banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler yang kita laksanakan, kita adakan. Contoh, kita ada muhadasah. Muhadasah itu conversation. Ada lari pagi. Nah setelah itu ada yang kegiatan yang mau main bola, yang mau basket, ya. Jadi waktunya panjang untuk bebas dari Jumat, gitu ya. Bebas, Oke. gitu. Baik, nah kita berbicara ke MTS ini, MTS dari PPMI As-Salam ini Ustadz. Di mana MTS ini kan ibaratnya permulaan yang mengawali gitu kan, hingga sampai dengan 2015 masih eksis gitu kan. Nah untuk MTS sendiri, kurikulum apa yang diusung Ustadz untuk para santri gitu? Kurikulum yang dilaksanakan di MTS adalah kurikulum Departemen Agama jelas. Kemudian ada kurikulum kepondokan. Ini sebagai penguat untuk kurikulum departemen. Sebagai ciri khas dari Pondok As-Salam, yaitu kurikulum kepondokan. Contohnya misalnya kalau di kurikulum departemen itu, Departemen Agama MTS itu ada pelajaran Quran Hadis. Nanti kita ada pengembangannya lagi. Ada membaca Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ini tahfidz. Kemudian untuk misalnya bahasa Arab, itu kita masih kembangkan lagi. Ada nahunya, ada sorofnya, ada mutolaahnya. Nah, jadi kurikulum, sehingga jumlah mata pelajaran di As-Salam itu untuk madrasah sanawiyah itu sekitar 20. Sekitar 20. Sekitar 20. Yang lain kan cuma 13 ya. Kita ada 7 itu karena pengembangan. Kenapa bisa kita lakukan? Karena kita semuanya ada di asrama, di dalam semuanya gitu ya. Jadi untuk pengembangan itu, maka kita ramulah kurikulum ini antara kurikulum departemen dengan kurikulum kepondokan. Oke, nah ini tadi menyampaikan Ustadz tadi tentang tahfidz Quran ini. Para lulusannya, Akbar dengar juga ada yang tahfidz juga dan justru memperoleh hadiah dari As-Salam umroh Ustadz. Iya. Benarkah seperti itu Ustadz? Alhamdulillah, ini untuk di tahun 2015 ini anak-anak As-Salam itu ada 3 anak yang hafal 30 juz. Subhanallah. Walaupun kita Pondok As-Salam tidak mengkhususkan diri dengan pondok tahfidz, tetapi kita membuktikan bahwa hafalan itu tidak menjadi kendala untuk berprestasi, untuk dengan mengikuti pelajaran-pelajaran umum. Jadi ini bisa sebagai bukti bahwa menghafal Al-Quran itu bisa membantu yang lain. Alhamdulillah kemarin 3 orang, kemudian dari yayasan ada penghargaan buat mereka itu berangkat umroh ketika Ramadan kemarin. Tahun depan target kita tidak 3 Mas Iwan. Kita targetnya itu ada 5. Ada 5 kemarin yang sudah kita dapat informasi itu ada 1 yang sudah 25 juz. Masih kelas 11, 25 juz. Insyaallah setahun ini bisa menyelesaikan, menuntaskan. Tapi kalau untuk madrasah sanawiyah sendiri kita sebenarnya itu untuk tahfidz, karena tahfidz itu kan harus berkelanjutan. Nah, harus berkelanjutan. Di madrasah sanawiyah kita mulai dengan 1,5 juz. Nah, jadi nanti itu bagi untuk kurikulumnya. Tapi anak-anak kan ada yang punya talenta untuk menghafal. Nah, maka di Pondok As-Salam itu ada kelompok atau namanya Kuliatut Tahfidzil Quran, Katiki. Nah, ini di bawah kesantrian. Oke. Nah, ini berbicara lingkungan PPMI As-Salam sendiri, untuk santrinya ini kan tidak hanya dari Solo saja Ustadz. Ada yang dari, seperti Ustadz tadi sampaikan, Sumatera, terus kemudian ada yang tadi cerita off air Papua, bahkan ada yang mendaftar juga gitu kan. Ini tentu saja dengan latar belakang yang berbeda Ustadz. Nah di MTS sendiri untuk mengelola hal tersebut bagaimana ini Ustadz? Untuk pengenalan antar satu anak dengan satu yang lain dari daerah yang berbeda-beda, ini perlu waktu. Maka di As-Salam, di MTS As-Salam itu ada namanya khutbah ta'aruf, pekan perkenalan. Pekan berarti Ustaz? Pekan perkenalan artinya 1 pekan. Tetapi kita untuk asal supaya lebih mengenal itu kita
jadikan hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Wah, hampir 3 minggu KBM-nya itu diisi pekan perkenalan yang enjoy, tidak terlalu banyak materi, tetapi kita banyak, bahkan kita kegiatan outdoor itu menjadi satu materi yang harus kita berikan. Jadi misalnya outdoor di perpustakaan, anak-anak bisa masuk perpustakaan, membaca di perpustakaan. Kemudian besoknya di mana? Besoknya di observatorium. Anak-anak bisa belajar di sana. Belajar sambil mengenal teman-temannya gitu ya. Jadi modelnya model kerja kelompok. Modelnya model kerja kelompok untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Begitu juga kehidupan di asrama. Jadi asrama setelah Isya itu ada pembinaan di asrama. Sekali lagi tujuannya untuk saling kenal mengenal. Oke, mungkin awalnya kan karena karakter orang-orang juga beda-beda juga ya. Ada yang mungkin langsung baru ketemu sehari bisa langsung akrab, ada yang baru sehari perlu proses 1 minggu bisa langsung akrab gitu. Nah, untuk pengawasan sendiri Ustadz di MTS ini bagaimana? Di MTS kita kan ada wali kelas. Maka wali kelas itu jam ketemunya itu lebih banyak. Seminggu itu minimal 8 jam. 8 jam, 1 minggu. 1 minggu itu di kelas minimal saja. Ya? Minimal ya? Berarti bisa lebih. Bisa lebih karena ada nanti bisa ada yang 10. Gitu kan, ada yang 10. Kemudian itu yang di KBM, kegiatan di kelas. Kemudian ketika di luar kelas itu ada namanya wali kamar. Nah, ini wali kamar juga ini mengenalkan. Beda ya fungsi tugasnya dari wali kelas dan wali kamar. Beda. Jadi wali kelas dengan wali kamar itu beda fungsi, tetapi sebenarnya sama karena bagaimana mengakrabkan anak, membimbing anak dan mengarahkan anak. Kalau misalnya di wali kelas pada akademiknya, pada aturan sekolah, kalau di asrama bagaimana dia berperilaku, berinteraksi antara satu dengan yang lain, menjaga barangnya, kemudian tidur dengan yang 16 orang gitu kan, itu jadi masalah juga gitu kan. Jadi bagaimana pembimbing kamar itu juga memperkenalkan anak-anak pola hidup di asrama. Sebentar, santri asrama itu kan nggak sedikit. Terus jumlah pembimbing kamar berapa ini? Jumlah pembimbing kamar alhamdulillah setiap kamar itu ada pembimbing. Sekitar berapa ini? Sekitar dari kesantrian itu ada 30-an. Ada 30. 30 putra, kemudian yang putri begitu juga. Sehingga memang kita fokuskan itu untuk anak yang baru. Jadi setiap kamar itu ada ustadznya yang baru. Gitu. Baik Ustadz, ini obrolan kita makin asik, tapi waktu sudah waktu untuk jatah kita ini Ustadz terbatas sekali. Tapi terima kasih ya sudah hadir di sini. Mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Ustadz. Teman-teman nanti siap-siap ya sebelum closing ya. Untuk para pemirsa TATV yang berbahagia, datanglah ke Asalam. Lihatlah Asalam, jangan ragu-ragu, tanyalah Asalam, bagaimana pola hidup di Asalam. Jangan melihat dari jauh, lihatlah dari dekat. Baik. Terima kasih Ustadz Edi Suprapto yang sudah hadir di sini. Sukses terus untuk PPMI Asalam ya. Terima kasih. Iya, dan mitra TATV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Voice of Asalam edisi hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan yang sudah Anda berikan. Mohon maaf dengan segala khilaf yang ada. Penampilan dari santri Asalam menutup jumpa kita. Saya Iqbal Asari pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد ذكره